Kasus Mbak RK PMI asal Indramayu yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari majikannya kini telah masuk ke ranah hukum dengan didampingi oleh pihak KDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Baik, banyak yang bertanya-tanya ya, kenapa kasus dari Mbak RK ini, PMI asal Indramayu yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari majikannya hingga terluka parah ya. Kok sekarang itu beritanya udah nggak diekspos lagi ke publik, ke media, kenapa udah nggak diberitain lagi di TV, udah nggak muncul lagi beritanya, dan gimana kasusnya sekarang udah nyampe mana? Banyak teman-teman PMI yang peduli yang bertanya-tanya apakah kasus dari Mbak RK ini udah nggak dilanjutin lagi, apakah udah nggak diurus lagi. Jadi menurut keterangan dari live-nya Kak Agung dan juga Kak Amina kemarin, itu diinformasikan kalau kasus dari Mbak RK ini sudah masuk ke ranah hukum Taiwan ya, dan Mbak RK ini didampingi oleh KDI Taipei. Nah saat ini Amina sih sempat lihat sih banyak juga teman-teman yang menanyakan kenapa kasus Mbak RK itu tidak lagi diekspos, dibahas lagi. Nah yang penting kalau dari pandangan Amina sendiri sih, yang penting Mbak RK-nya itu sudah selamat, kemudian untuk kasus selanjutnya itu bakal ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Jadi gini, jadi kasusnya Mbak RK itu kalau kalian lihat berita terakhirnya di videonya itu muncul beberapa orang penting. Ya, ada Kak Faisal, ada korban, beberapa media yang mewawancarai, dan di depannya gedung kantor KDI Taipei di lantai 1. Kalau teman-teman masih ingat gambar itu ya, dia punya dia punya gambarnya, fotonya. Kenapa gue bilang harus ngelihat gambar itu? Karena ada beberapa orang penting yang harus kita bahas, ya, selain Kak Faisal. Oke. Di situ ada pejabat KDI Taipei, guys. Ya, pejabat KDI Taipei. Sebentar nih. Nah, pejabat KDI itu Taipei udah ngomong bahwa kasusnya itu sudah diterima dan akan dibantu oleh KDI Taipei. Jadi ini udah kasus pidana. Kasus pidana di Taiwan itu akan dilakukan BAP. Setelah diterima kepolisian Taiwan itu akan ada BAP, akan ditanya korbannya gimana. Ya. Kan kemarin juga udah visum kan? Bukan visum, apa ya? Diagnosa namanya. Diperiksa. Visum bener ya, visum ya. Iya. Untuk membuktikan kalau dia itu mendapatkan kekerasan dari luar. Itu sebagai bukti, guys. Nah, kemudian itu akan diambil sama polisi. Kemudian yang terduga si majikan yang diduga membuat kekerasan dalam rumah tangga itu pasti akan dipanggil sama polisi untuk BAP. Nah, di dalam BAP itu ya namanya juga penjahat. Mana mau ngaku? Ayo, bener nggak? Jadi penjahat itu kan ada 2. Begitu dipanggil polisi dia ngaku, yang kedua dia nggak bakal ngaku. Nah kebetulan si majikan ini nggak mau ngaku kalau dia mukul gitu loh. Jadi sekarang kalau sudah masuk sampai ke kantor polisi, itu nanti akan masuk namanya Kejaksaan Distrik. Oke guys, namanya adalah kejaksaan bilangnya apa? Kok tiba-tiba lupa? Bukan Tifang Fayun, bukan. Dijiansu guys. Dijiansu itu adalah kejaksaan distrik atau kejaksaan daerah. Kejaksaan ini bertugas untuk memeriksa lagi laporan yang dikumpulkan oleh polisi. Teman-teman, sebuah kasus kalau sudah masuk kejaksaan itu nggak perlu lagi yang namanya itu jumpa pers, nggak perlu. Dan tidak ada prosedur seperti itu. Jadi teman-teman jangan berharap kelanjutan dari kasusnya Mbak RK itu dilaporkan setiap hari di TV. Kita ini siapa sih guys? Kecuali kalau hari ini yang terjadi kepada Ibu Presiden. Itu tiap hari pasti diberita guys. Ngerti nggak maksud aku guys? Aku tidak membela, aku hanya menjelaskan duduk
kenapa sekarang itu banyak bilang katanya kok berseliweran kasusnya Mbak RK hilang. Bukan hilang. Itu udah sampai kejaksaan di kejaksaan nanti itu si jaksa nanti bakal ada namanya jaksa penuntut, guys. Jadi si jaksa ini setelah dia baca BAP dari polisi, dia itu akan mengeluarkan surat tuntutan kepada si si terduga tersangka, guys. Disitulah baru nanti ada berita lebih lanjut bahwa kejaksaan melihat bahwa kasus ini benar adanya. Ya, oke, guys. Aku bukan orang hukum, cuman kita tuh pernah melalui masa-masa ini waktu lagi kita di KDI Taipei. Tapi kalau boleh sedikit Amina berbagi pengalaman ya, waktu kerja di KDI Taipei, Amina juga sempat membantu menjadi penerjemah salah satu pekerja kaburan. Dia dipukul oleh majikan, dia dipukul oleh agensinya. Padahal dia tuh kaburan dan majikan itu menuduh dia mencuri cincinnya. Kemudian majikan melapor ke agen gelapnya itu menangkap dia, mengurung dia, lalu pukul dia, menyiksa dia untuk biar dia tuh ngaku cincinnya ada di mana. Tetapi mbaknya itu merasa dia tidak mengambil. Akhirnya dia mencoba untuk menyelamatkan diri. Pada saat dia keluar, ditemukan sama tetangga yang di sekitar. Lalu tetangga sekitar itu membawa ke polisi, melapor ke polisi. Nah di situ Amina baru tahu sebenarnya untuk teman-teman walaupun status sebagai kaburan, tetapi mendapatkan penyiksaan atau perlakuan yang tidak benar itu tetap akan dilindungi secara hukum. Iya. Oke. Jadi guys, jadi sebenarnya tidak ada kata kalau misalkan kasusnya Mbak RK itu tenggelam. Enggak ada sama sekali. Itu sudah didampingi oleh KDI Taipei, guys. Sudah didampingi oleh KDI Taipei. Teman-teman bisa lihat beritanya itu. Siapa namanya bapaknya? Aku lupa namanya, Kak Amina. Pak Fajar. Pak Fajar itu diwawancara di dalam berita itu, guys. Beliau itu mengatakan sudah menerima dan akan mendampingi. Dan itu di skip sama teman-teman yang ada di TikTok, seliweran beritanya itu. Seakan-akan bahwa kasusnya Mbak RK ini tertelan. Enggak guys. Enggak. Beneran enggak. Jadi moga-moga ini bisa kita lebih jernih ya melihat sebuah kasus. Jadi sekali lagi berita itu tidak akan bergulir, guys. Tidak akan terus bergulir karena kita ini bukan siapa-siapa kecuali kalau orang sangat super penting. Itu akan tiap hari muncul. Tapi kita ini bukan siapa, kita kan rakyat biasa, guys. Dan kebetulan memang karena topiknya itu antar negara Indonesia dan Taiwan gitu. Jadi tenang aja, ya itu akan terus. Jadi nanti begitu kejaksaan setempat itu sudah bukan membuktikan, jadi mencurigai bahwa si pelaku ini bersalah, itu akan masuk ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya biasanya itu ada tengah-tengah ya. Di tengah-tengah itu ada namanya adalah fase damai. Apa itu fase damai? Jadi nanti si pelaku sama si korban itu akan dipertemukan secara langsung atau secara tidak langsung. Tanya, ini mau damai nggak? Mau menghemat waktu nggak? Kalau mau menghemat waktu, ayo kita damai. Jadi si pelakunya ini kalau dia mengaku bersalah, sorry itu benci aku salah ya. Ya udah bayar lo. Bayar lo. Minta ganti rugi berapa? 300.000, 500.000, 1 juta NT, 2 juta NT, silakan. Jadi si korban itu boleh bilang, "Oh, aku minta ganti rugi." Ya, rugi bilangnya? Mental, luka. Ya. Fisik. Ya. 1 juta NT, boleh nggak minta? Boleh. Silahkan. Nah, si majikannya mau bayar nggak? Nah, kalau majikannya nggak mau bayar, si pelaku ini nggak mau ganti rugi, barulah masuk namanya adalah Tifang Faiyuan. Ya, Taipei Tifang Faiyuan, masuk pengadilan negeri daerah Taipei. Nanti itu udah naik lagi kasusnya. Habis daerah masuk ke lebih tinggi lagi, pokoknya sampai ya ada beberapa lah ya. Ya detailnya kita nggak tahu, aku bukan. Ya, Agung lagi yang disebut-sebut. Iya, Mas Agung gitu loh. Jadi memang ini akan terus bertahap ya, akan bertahap. Nah, sekarang kuncinya adalah siapa yang mengawal. Kalau KDI udah mengawal ya sudahlah guys, pasti.
Udah terkuak begini kok kasusnya, masa ditutup-tutupin? Apa yang mau ditutupin? Gak ada yang ditutup-tutupin lagi. Lalu saat ditanya kenapa majikan Mbak RK kok nggak pernah dipublis atau masuk di TV gitu ya, orangnya kayak gimana, itu nggak ada yang tahu ya. Dan beritanya bahwa majikan Mbak RK ini orang penting, orang tinggi, ataupun pejabat, ataupun orang kaya, jadi nggak ada yang tahu. Jawaban Kak Agung sama Kak Amina ini dikatakan bahwa di Taiwan itu sangat menghargai hak asasi manusia. Jadi walaupun pelaku ataupun tersangka ya, ataupun bahkan narapidana itu nggak sembarangan dipublis. Di Taiwan cuma ada polisi ngomong telah berhasil ditangkap pelaku dan segala macam bla 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 dengan barang bukti sekian. Terus ada gambar barangnya. Terus ada gambar pelakunya nggak? Nggak ada, guys. Di Kalian Taiwan coba perhatiin. di Taiwan itu sangat menghormati hak asasi manusia, termasuk Iya. mereka yang sedang ditampung di penjara. Pada saat kita ke detention center untuk melihat teman-teman kita yang karena overstay terus harus dikurung, mereka juga selalu mengingatkan kita, jangan foto ya. Kalau mau Iya, foto di jangan blur. ambil mukanya. Mukanya di Jangan blur, guys. ambil mukanya. Iya, kalau enggak punggungnya aja Punggungnya yang difoto. doang gitu. Jadi sebenarnya mereka itu juga dilindungi. Beda. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi setiap negara memang ini. Apakah terduga orang penting di Taiwan? Banyak berita berseliweran kalau terduga itu orang kuat. Aku nggak tahu, kita nggak tahu ya. Ini nggak tahu karena kita bukan polisi, kita juga bukan siapa-siapa. Kita nggak tahu ini pelakunya siapa, guys. Karena selagi dia itu posisinya adalah terduga, dia punya hak untuk tidak bicara. Itu aja sih. Ya, dia punya hak untuk tidak bicara, dia punya hak untuk tidak tampil di media. Itu haknya mereka. Ya. Karena lambat proses karena kaburan. Waduh, nggak tahu nih apa nih maksudnya Sri Dompul. Ya. Jadi ini buat sharing aja pendapat kita pribadi ya. Apa yang kita dapatkan selama di Taiwan ini yang kita sering lewati dulu waktu kita pengalaman kita berdua, aku dan Kak Amina, bagaimana dulu waktu di KDI menangani kasus-kasus pidana seperti apa. Ini pengalaman kita, belum tentu benar ya teman-teman. Sekali lagi belum tentu benar, ini pengalaman kita pribadi ya. Tapi yang kita yakin selagi masih didampingi oleh KDI, teman-teman gak usah khawatir, pasti ada jalan keluarnya. Oke. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.